Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini subuh Jumat Barokah yang terakhir di penghujung tahun 2022. Sebelum kita memulai, kita kirimkan dulu Al-Fatihah, niat dan hajat. Orang yang selalu mengirimkan Al-Fatihah itu kepada almarhum almarhumah, nanti di alam barzah nanti disambut pula kehadiran dan kedatangannya, karena orang tersebut selalu mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah kaum muslimin dan muslimat. Orang yang tak pernah mengirimkan Al-Fatihah kepada kaum muslimin dan muslimat, nanti pun dia akan menghadap kepada Allah dengan kaku. Sama dengan orang yang masuk di suatu kampung tapi dia tak kenal sama satu pun dengan yang lain. Kaku dia. Nah, begitu juga orang yang selalu mengirimkan Al-Fatihah datang dengan dalam barzah nanti disambut langsung dengan saudara-saudaranya. Inilah orang yang hadir. Engkau selalu mengirimkan Al-Fatihah kepada kaum muslimin. Kita lihatkan sesuai dengan hajat. Pertama, bagi orang-orang yang telah berinfak dan bersedekah untuk subuh Jumat Barokah, kalau disebutkan satu persatu sudah kita sharekan di grup WA. Dan juga ada orang-orang yang berniat dan berhajat. Anak Pak Haraha kalau Pak Haraha bertanya Muhibban Haraha, Muhibban Haraha. Ada juga Haraha, kan tak salah. Ya Muhibban Haraha. Anaknya siapa? Lucy. Yang saat ini masuk 7 bulan kandungannya. Berniat berhajat, semoga dengan doa kita bersama, dengan keberkahan kita pada subuh kali ini, pertama diberikan selalu kesehatan, keselamatan sampai nanti melahirkan, dapat anak yang soleh dan solehah. Ibu selamat, anak selamat, dan itulah doa kita. Yang kedua, kita juga berdoa bagi orang-orang yang sudah berniat dan bersedekah, baik materi maupun makanan atau minuman, yang tak henti-hentinya setiap minggunya itu selalu berbagi. Pertama, kita selalu berdoa, selamatkanlah kita ini di alam dunia dan juga di akhirat nanti. Yang kedua, kita selalu berdoa, panjangkanlah usia dan umur kita. Karena orang tua selalu berdoa waktu kita berbicara masalah minggu kemarin. Doa orang tua untuk minta panjangkan umur anaknya kepada Allah. Akhirnya dipanjangkan oleh Allah dari Ibrahim sampai ke Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, kita berdoa lagi supaya kita selalu disehatkan oleh Allah badan kita. Sehat jasmani, sehat rohani. Kenapa sehat jasmani? Banyak orang yang jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit.
Banyak yang jasadnya itu sehat, rohaninya sakit. Banyak orang yang mati jasadnya, tapi hatinya sehat. Banyak orang yang hatinya sehat, jasadnya sakit. Mana bentuknya? Orang yang jasadnya itu mati tapi hatinya sehat, dikenang. Nanti jasadnya itu dipanggil oleh Allah kembali ke alam kubur. Apa yang selalu terbayang? Kebaikan-kebaikan yang pernah ia perbuatkan. Tak henti-hentinya ia tinggalkan ilmu yang bermanfaat, ia tinggalkan anak yang soleh, ia tinggalkan kebaikan-kebaikan, selalu ia tinggalkan bantuan untuk masalah dan masjid. Orang selalu mendoakan dia. Itulah orang yang hatinya selalu sehat, tapi jasadnya mati. Dan banyak juga orang yang mati hatinya, jasadnya hidup. Jasadnya hidup, artinya mati. Nah, kita doakan supaya kita itu selalu disehatkan jasad kita dan hati kita juga ikut sehat. Selanjutnya kita doakan dan niatkan juga ada. Kita berdoa agar selalu rezeki kita, orang yang selalu dibukakan pintu rezeki, Allahumma ghfina bihadalika wa aghnina bifadlika man siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami, keluarga kami dengan rezeki yang halal, dan jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan hanya kepadamu cukupkanlah dan kayakanlah keluarga kami, dan hanya kepadamu lah tempat kami bergantung, memohon kepadanya. Itu doa untuk memohon rezeki. Wa wasi' rezekina. Semoga berbagi pada subuh kali ini di penghujung tahun 2022 nanti, insya Allah diperluaskan rezeki. Masuk 2023 ada perbaikan dan perubahan dalam hati kita maupun rezeki kita. Tahu-tahu berlian nanti Pak Lukman Hakim, kita walaupun tak 2022, 2023 nanti kita belikan mobil. Rezeki yang ada. Kita berlihat lagi, kalaupun di ujung 2022 ini tak sampai berharap, besok rumah kita meningkat 2023. Berdoa kita, mana tahu itu namanya rezeki itu meluas. Oh, tambah lagi, Pak Muhammad Suri, 2022 tak dapat, mana tahu 2023 dapat anak gadis. Amin. Itu juga rezeki berdoa. Nah, inilah di penghujung tahun 2022. Tak dapat anak pun, nantu pun jadi. Nah, yang penting ada. Nah, itu yang doa kita. Dan juga kita selalu dikuatkan dan diistiqomahkan dalam hidup kita. Inilah istiqomah. Yang dikatakan dengan istiqomah, bertahun-tahun kita berbuat kebaikan, sampai detik ini di penghujung tahun 2022 kita masih tetap istiqomah dalam subuh Jumat barokah. Pelan-pelan berubah. Pelan-pelan berubah. Gak pernah ada kacang goreng rebus, berubah kacang goreng rebus. Kacang rebus. Gak pernah ada pisang rebus, datang pisang rebus. Gara-gara siapa? Gara-gara Pak D. Tak ada beliau, tak jadi kayak gini. Besok lewat tahun baru 2023 nanti, ubi rebus sama jagung rebus. Karena saat ini jagung rebus belum ada. Nantilah malam tahun baru, tak mulai banyak jagung rebus. Nah, nanti suku berkah besok jagung rebus ditandai, contek, tandai jagung rebus. Tapi tinggal bisa tidak makannya. Kamu belum tunggu bisa tak makannya. Nah, jadi itu kita berdoa selalu sehat dan selalu berbagi. Inilah yang dikatakan dengan keberkahan. Bapak Ibu hadirin dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati, tadi saya ada berbicara tentang di penghujung tahun 2022. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Dan kita pun tidak mengetahui kapan waktu kedekatan itu akan datang. Dan tak bisa diprediksikan dan tak bisa disangka-sangka. Nah, jadi
kematian itu sangat dekat dengan kita. Waktu itu tak ada yang memprediksikan kapan kita itu akan dipanggilkan oleh Allah. Makanya saya himbaukan kepada kaum muslimin wal muslimat, kalau di penghujung 2022 1 tahun kita sudah masuk waktu, selama 1 tahun itu saya tidak pernah sekali memasuki musala ini. Dalam 1 tahun saya tinggal di perumahan ini, 1 tahun saya tidak pernah melihat bagaimana ruangan yang ada di musala. Berarti itulah tanda jasad kita itu hidup, hati kita itu mati. Kenapa? Ibrahim bin Adam itu dikenal dengan Abu Ishaq. Abu Ishaq ini berjalan di pasar Basara. Di saat Abu Ishaq ini berjalan di pasar Basara, sampai dia di pasar itu dikerumuni oleh orang-orang pasar di sana. Dikerumuni oleh orang-orang pasar Abu Ishaq itu. Lalu Abu Ishaq itu ditanya sama orang-orang yang ada di pasar, "Wahai Abu Ishaq, kami ini dapat tanya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap apa, kami selalu bermohon dan meminta kepada Allah. Tapi sampai saat ini janji Allah itu tak pernah kunjung datang kepada kami. Allah pun katakan, kamu kalau nak minta, mintalah kepadaku. Kalau nak memohon, memohonlah kepadaku. Pasti aku akan kabulkan setiap doa-doa yang kita minta kepadanya. Itu janji Allah. Di saat itu masyarakat yang ada di pasar itu bertanya kepada Abu Ishaq, kenapa kami selalu meminta tapi tak pernah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pun banyak doa-doa yang kita selalu minta tapi belum dikabulkan. Kapan itu dikabulkan? Ambil contoh. Ibu-ibu waktu sore hari lagi sapu teras halaman. Di saat menyapu teras halaman itu datang anak-anak main bola kaki. Itu banyak di depan rumah saya. Lagi anak-anak lagi main bola kaki, mama ini lagi nyapu halaman. Di samping teras itu ada pot bunga. Pot bunga itu bunganya tidak hanya begitu mahal, tapi potnya yang mahal. Potnya mahal. Lagi asik menyapu, dar ditembaklah bola itu. Kena pot bunga, hancur dan pecah terkeping-keping pot bunga di saat itu. Di saat itulah ibunya itu keluar kata-kata lisan dari mulutnya kepada anaknya yang bermain tadi. Anak yang durhaka, anak yang nakal, anak yang kurang ajar, nanti kamu pun akan mati seperti pot bunga yang terkeping-keping saat ini. Terucap kata-kata itu secara tak sadar itu keluar dari mulutnya. Tamat dia SD, tamat dia SMP, tamat dia SMA, tamat dia kuliah, sampai dia dapat gelar sarjana, sampai dia bekerja, doa waktu yang terucap waktu itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia bekerja, dia menjadi seorang konsultan. Dapatlah dia konsultan sebagai insinyur, dia mendapat proyek bangunan yang paling besar. Waktu dia mendapat bangunan yang paling besar, dia ceklah, dia akan merenovasikan bangunan yang besar ini, akan diperbaiki. Setelah dia keliling-keliling bangunan itu, rupanya bangunan itu roboh. Bangunan itu roboh, tertimpalah anaknya itu, terkeping-kepinglah badannya seperti ucapan yang pernah diucapkan oleh mama. Tapi doanya itu tidak terkabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan setiap doa yang kita sampaikan. Boleh jadi nanti 10 tahun itu akan dikabulkan oleh Allah. Tinggal doa itu baik atau buruk setiap kita berdoa. Makanya setiap kita berdoa itu usahakanlah kita berdoa itu dengan berdoa kepada kebaikan. Ada orang maling sandal kita, kalau kita ke musala doakan, ya Allah,
bukakanlah hati orang yang telah mengambilkan sandalmu ya Allah. Ya Allah, kalau memang itu bukan milikku ya Allah, Engkau ambil, aku pun ikhlas ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan kepadanya supaya ia bisa bertaubat. Itu doa yang mengarahkan kepada kebaikan. Supaya apa? Supaya hatinya itu tidak mati. Kenapa hatinya mati? Lalu Abu Ishak ini katakan, kenapa doa-doa kamu itu tidak dikabulkan oleh Allah? Karena hatimu itu mati. Mati itu terkunci. Kalau sudah mati, susah dibukakan oleh Allah, payah menerima kebenaran dan kebaikan dari Allah. Makanya keluar, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Allah kuncikan hatinya itu. Hati terkunci, pendengaran terkunci, penglihatan terkunci, azab yang akan datang nanti kepada kita semuanya. Kenapa hati itu mati? Pertama, kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan kewajibannya. Kita tahu, yakin bahwa Allah itu ada. Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kita berkata bahwa Allah itu satu, Allah tempat kita bergantung, tapi kita tidak memenuhi kewajibannya. Bagaimana kita berdoa selalu, tapi kita tidak mengerjakan yang dikatakan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Allah itu ada, tapi kita bersaksi bahwa Muhammad itu Allah itu ada, tapi kita tidak menjalankan apa kewajibannya. Apa kewajibannya? Iqamatis shalah. Salat itu yang pertama. Yang kedua, wa ita'iz zakat, kita membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, sebentar lagi bulan suci Ramadan. 5 waktu tidak kita tunaikan, berpuasa tidak kita jalankan, zakat tidak kita tunaikan, wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita mampu, hati kita tidak juga sanggup untuk berhaji, tidak kita tunaikan, maka hati kita terkunci, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyebab kenapa hati kita itu ditutup oleh Allah, karena kita mengenalkan oleh Allah tapi kita tidak menjalankan kewajibannya. Kita selalu minta duit sama orang tua kita, minta duit tapi disuruh orang tua tidak mau. Nah, itulah bagaikan orang yang tidak memiliki hati yang mati. Yang dikatakan dengan hati yang mati itu, illa, nanti akan datang menghadap kepadaku, kata Allah, illa man atallaha biqalbis salim, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, dan hati yang suci. Itu adalah kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan, karena kita banyak tidak menjalankan kewajiban, terutama adalah kewajiban sholat. Yang kedua, apa kata Allah itu? Yaitu kita mengetahui sunnah Rasulullah, tapi kita tidak menjalankan sunnahnya. Apa sunnah Rasulullah? Sering-sering kita berselawat kepadanya. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulubi wa dawaiha itu untuk menenangkan hati. Qalbun, bukan kalbun, qalbun. Kenapa? Di dalam jasad kita ada wa anna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ini, tubuh kita itu ada segumpal daging. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik,
maka bersih dan baiklah seluruh tubuh kita. Wa idzal fasadat jasadu kullu. Kalau nanti rusak dalam daging kita itu kurang baik, maka anggota tubuh kita pun itu ikut kurang baik, tergantung hati. Hati kita yang berbicara. Dan kita tidak mengetahui bagaimana hati kita masing-masing. Ada orang yang sakit hati, ada orang yang iri hati, ada orang yang keras hati, ada orang yang makan hati, ada orang yang tak punya hati, ada orang yang tinggi hati, ada orang yang rendah hati. Nah, itu banyak itu. Wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Kalau hati yang keras itu, apapun yang ibu bapak katakan gak akan pernah terima. Egois tinggi. Kenapa? Karena ia selalu memberikan yang terburuk dan lupa tentang bahwa hidup ini sementara. Untuk hidup sementara itu nanti baru terasa. Jadi tinggi hati, iri hati, dengki, semuanya itu kembali kepada hati. Dan moga-moga kita semua nanti bisa berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Dan kita dibukakan oleh Allah pintu hati kita untuk selalu bertobat. Mungkin selama 1 tahun ini saya kurang berbagi, saya kurang menjalankan perintahmu. Melalui hari ini di penghujung 2022, supaya hati kita terbuka, pintu taubat kita terbuka, Allah pun jamin tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita bertaubat dengan sebenar-benarnya bertaubat, Allah pun akan mengampuni setiap hamba-hamba yang bertaubat. Kepada Allah kita bertaubat mohon ampun, kepada manusia kita saling maaf memaafkan. Insya Allah dosa kita di antara kita tidak ada, dan bekal-bekal nanti kita menuju kampung akhirat dengan baik dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.